Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kaji New York di season 2, episode 6. Nama saya Bayu, saya adalah konsul Prodcons Kaji New York yang biasanya saya itu mewawancarai teman-teman untuk podcast, tapi pada hari ini saya ganti diwawancara nih sama teman-teman dari Columbia University. Ada 6 orang murid dari Columbia University yang sedang dalam belajar untuk BIPA, Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Hari ini saya mendapatkan kunjungan dari mereka dan kemudian saya akan diwawancarai mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi kreatif oleh teman-teman dari Columbia University. Nah, sebelum dimulai mungkin saya akan minta teman-teman untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita coba dulu ke yang paling kanan saya. Nama saya Mei Mei dari dari New York New York. University. Nama saya Ethan dari Universitas Columbia. Oke. Nama saya Grace dari New York University. Oke. Nama saya Lacinta dari Columbia University. Oke. Nama saya Jennifer dari Barnard College. Oke. Nama saya Alexis dari New York University. Oke, siap. Berarti semuanya ada yang dari Columbia University dan ada yang dari New York University. Oke. Silakan, saya akan ikut aja gimana mau siapa yang duluan yang mau bertanya. Nanti kemudian saya tinggal menjawab dari pertanyaan teman-teman semua. Kami give it the floor di ini. Mungkin saya bisa Oke. tanya duluan. Sebagai seorang yang telah tinggal di luar Indonesia sebagian besar hidup saya ingin tahu berapa kontribusi diaspora terhadap GDP dan apakah alasan ini bermanfaat untuk meningkatkannya. Jika iya, apa strategi Bapak untuk meningkatkannya? Kontribusi diaspora Indonesia untuk GDP. Iya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan diaspora Indonesia. Jadi, diaspora Indonesia ini maksudnya adalah WNI yang tinggal di luar Dari luar, negeri. tapi adalah seorang Indonesia. Oke, berarti banyak sekali teman-teman yang bekerja di sektor formal dan juga di sektor formal yang bekerja untuk Indonesia. Dia kebanyakan berada di Asia, seperti misalkan di Hong Kong, kemudian di Korea, kemudian di tempat-tempat lain, dan juga di Middle East, seperti di Timur Tengah, kemudian ada di beberapa tempat lagi di Afrika, tapi juga banyak juga yang di Amerika Serikat. Nah, kebanyakan pekerja diaspora kita, diaspora itu soalnya artinya ada dua. Pertama, diaspora itu ada orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, tapi juga ada orang yang sudah bukan lagi warga Indonesia, tetapi dia masih mempunyai darah Indonesia, yang kemudian dia juga mau berkontribusi terhadap kepentingan Indonesia, gitu. Cukup banyak, saya belum tahu berapa detailnya mengenai jumlah GDP yang dihasilkan, tapi memang kita ada sekitar 4 juta orang Indonesia di luar negeri, dan kemudian mereka bekerja di berbagai sektor seperti saya bilang tadi, formal dan informal, dan tentunya jumlah GDP yang dikontribusikan oleh teman-teman dari luar negeri ini cukup signifikan untuk membangun Indonesia ke depan dalam hal berbagai bidang, misalkan untuk dalam rangka pembangunan di daerah-daerah masing-masing, kemudian juga banyak sekali emiten uang yang dibayarkan dari gaji orang-orang itu, kemudian disampaikan ke keluarganya, itu juga bagian dari penerimaan negara yang kemudian nanti ujung-ujungnya akan meningkatkan perekonomian masing-masing dan juga nantinya akan meningkatkan perekonomian Indonesia. Yeah, that's interesting. Iya, betul. Saya mau nanya Pak, Oke. menurut Bapak sektor-sektor baru apakah terutamanya yang di dalam ekonomi kreatif yang akan memainkan peran lebih besar dalam perekonomian Indonesia dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun mendatang? Agak susah memprediksi hal itu karena dengan berbagai banyaknya kejadian-kejadian internasional dan juga COVID juga mempunyai salah satu faktor dari itu membuat kita agak susah memprediksi apa yang akan terjadi pada Indonesia ke depan dan pekerjaan apa yang nantinya akan available di 5-10 tahun mendatang. Kita tahu bahwa sudah ada ChatGPT
Petikan yang baru. Kemudian ada lagi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan AI yang kemudian membuat kita menjadi sulit memperkirakan pekerjaan ke depan seperti apa. Gitu. Dulu ada telepon, dulu ada ATM. Sekarang yang jumlahnya banyak di Indonesia. Sekarang jumlahnya tidak banyak lagi di sini. Tapi nanti mungkin di tahun-tahun mendatang sudah tidak ada lagi ATM. Ngerti kan ya ATM di sini? Karena semua orang sudah menggunakan, misalkan di sini udah ada Zelle, aplikasi lewat fintech segala macam ya. Jadi beberapa pekerjaan yang dulunya ada dan banyak kemudian bisa menjadi hilang untuk di tahun-tahun berikutnya. Demikian juga kalau misalkan memang ChatGPT ini akan menjadi suatu hal yang besar di masa depan, kemungkinan besar banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Tetapi juga ini akan mempromosikan pekerjaan-pekerjaan baru yang kita sama sekali tidak tahu di masa depan akan terjadi. Banyak hal yang berhubungan dengan ekonomi kreatif kan kita punya 16 kalau nggak salah 16 subsektor ekonomi kreatif seperti iklan, seperti game, seperti movie, seperti busana fashion show. Dan kalau di KJR New York kita melakukan beberapa promosi sebagian dari ekonomi kreatif tersebut. Misalkan akan ada film festival karena di tahun ini itu Indonesia menjadi chair untuk 2 keketuaan besar, yaitu pertama di ASEAN di tahun 2023 ini dan kemudian juga dengan MIKTA. Tahu MIKTA? MIKTA adalah singkatan dari Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, dan Australia. Dari grup MIKTA ini kita menjadi chair mulai di akhir Maret. Yang salah satu kegiatan yang dilakukan di New York adalah movie festival yang kita akan lakukan tahun ini. Di luar itu sub ekonomi kreatif lainnya seperti fashion kita sudah lakukan yang sebelumnya. Kita tahu bahwa baru saja lewat Button Sky sudah lewat barusan ini. Kemudian New York Indonesian Fashion Week, New York Fashion Week, di mana banyak sekali desainer-desainer Indonesia yang mempromosikan Indonesia melalui baju-baju dan melalui desainnya. Itu hanya 2 hal dari apa yang sudah dilakukan oleh KJR New York untuk mempromosikan sub ekonomi kreatif yang seperti yang disampaikan tadi. Ya, silakan. Kan karena kita sekarang sedang keluar dari pandemi. Menurut Bapak, bagaimana hal ini akan mempengaruhi bisnis di Indonesia? Ya, kita tahu bahwa pandemi itu merubah segala macam dari cara kita bekerja dan belajar. Mungkin nggak tahu berdoa apakah berubah dengan adanya pandemi ini, tapi kita tahu bahwa banyak hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan kita, gimana kita bekerja bermain itu semua berubah karena COVID. Tapi kita tahu juga bahwa COVID itu memiliki banyak peluang-peluang seperti misalkan Zoom. Yang dulunya Zoom itu cuma terbatas, cuma dilakukan oleh beberapa pihak, sampai sekarang Zoom digunakan untuk berbagai kepentingan, ke pendidikan, kemudian untuk long distance jarak jauh, long distance education, kemudian dipakai lagi untuk hal lain. Demikian juga yang berhubungan dengan kok lupa sih namanya, kayak semacam Gojek, GoFood. Itu kan yang dulunya di sini DoorDash sama satu lagi Uber Eats. Yang dulunya biasa aja, sekarang karena COVID jadi semakin banyak orang yang menggunakan jasa tersebut. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan teknologi baru yang muncul karena atau meningkat penggunaannya karena adanya COVID ini. Siapa lagi? Oke, Alex. Menurut Pak, sebagai pemuda, kami harus Sebagai pemuda, saya sebagai pemuda atau kalian sebagai pemuda? Saya sudah tidak merasa pemuda lagi. maaf. Pemuda harus melakukan apa untuk membantu ekonomi Indonesia? Pemuda Indonesia di dalam Indonesia atau di luar negeri? Both. Oke. Tentunya sebagai pemuda dimanapun saja mereka berada, pemuda-pemudi nih ya, kita nggak ngomong
satu gender lain, tapi pemuda-pemudi kita tentunya harus belajar dan bekerja semaksimal mungkin untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kita bukan cuma perekonomian, tapi juga kita membangun dengan berbagai cara di berbagai bidang. Kita juga harus menjalin kerjasama bukan hanya dengan orang-orang pemuda-pemuda Indonesia aja, tetapi juga dengan yang di luar negeri, menjalin kerjasama dengan teman-teman dari berbagai pemuda-pemudi dari berbagai masyarakat internasional, supaya bagaimana kita bisa mempromosikan kepentingan kita untuk kemajuan bangsa kita. Gitu. Jadi itu jawabanmu menurut saya gitu, Alexis. Ya, Sama mau Daniel. Akankah ekonomi Indonesia mulai menjauh dari migas dalam beberapa tahun ke depan? Oke, memang kita lihat bahwa kebanyakan perekonomian Indonesia itu masih berkutat di yang berhubungan dengan perdagangan komoditi, minyak segala macamnya. Tetapi di musim pandemi ini kita melihat beberapa perubahan-perubahan nih. Kita sekarang perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu sekarang masih didominasi dengan vegetable oil, palm oil, kemudian juga dengan peralatan-peralatan mesin dan lain-lain yang jumlahnya itu kira-kira masih di sekitar 30-an miliar dolar Amerika Serikat. Nah, kita ingin supaya di tahun 2024 kita ingin agar volume perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat itu di angka 60 miliar dolar Amerika Serikat. Cuma hal ini memang suatu hal yang sangat ambisius, tapi memang kita harus ambisius. Kalau enggak kita tidak bisa mencapai target seperti ini. Untuk Indonesia sendiri, kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup besar dibandingkan negara-negara lain yang angka 5%, 5,3%, 5,7%. Itu membuat kita merasa optimis bahwa ternyata setelah COVID atau dalam masa COVID ini kita masih bisa mencapai target ekonomi yang sebesar itu, beda dengan negara-negara lain yang angka pertumbuhan ekonomi tidak sebesar itu. Begitu, Genta. Di Indonesia, perubahan iklim merupakan risiko besar. Bagaimana perubahan iklim mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Maaf. Perubahan iklim itu nggak cuma mempengaruhi Indonesia doang, tapi seluruh dunia. Tapi tentunya perubahan iklim, climate change ini memang lebih mempengaruhi negara-negara yang mempunyai jenis seperti geografis seperti Indonesia, kepulauan. Indonesia, Fiji, kemudian Jepang yang memang bentuknya negara kepulauan. Kita tahu bahwa permasalahan ini bukan hanya sedang dibahas dengan para ahlinya masing-masing. Tentunya kita mencoba yang terbaik bagaimana untuk mengatasinya. Dan permasalahan tidak hanya bisa dilakukan oleh Indonesia sendiri, karena permasalahan iklim ini merupakan suatu permasalahan yang harus ditangani secara global, gitu. Jadi bisnis apapun itu juga bisa berubah tergantung dari penanganan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat dunia. Demikian. Sebenarnya udah nanya nih. Ada lagi? Iya. Menjelang pemilihan Presiden 2024 dan juga relokasi ibu kota ke Nusantara, Bapak sebagai konsul perekonomian di KJRI New York, apakah ada sektor-sektor tertentu di ekonomi kreatif yang Bapak ingin agar para kandidat untuk promosikan atau meningkatkan atau lebih menjelajahi lebih lanjut lagi mengenai subsektor ekonomi yang dilakukan ya? Kita belum tahu, betul pemilu akan dilakukan tahun depan.
bulan Februari kalau nggak salah, tanggal 14 Februari 2020. Ya, betul. Em, Sampai sekarang kita belum tahu siapa menjadi kandidatnya. Jadi agak sulit bagi saya untuk menentukan subsektor apa yang akan dilakukan oleh para kandidat tersebut karena sampai sekarang kita belum tahu kandidatnya. Begitu kita tahu kandidatnya, kemungkinan kita baru bisa belajar dari kandidat tersebut kira-kira dari mereka apa aja yang kira-kira menjadi target prioritas dari orang-orang ini. Itu yang pertama mengenai pemilu ya. Pemilu sendiri juga merupakan pekerjaan besar di KJ New York karena kita memiliki 32.000 WNI di mana kira-kira sekitar 11-12 ribunya itu merupakan pemilih. Jadi kita tahun depan akan melakukan pemilihan umum di polling station di KJ New York gitu ya. Itu masalah pemilu. Masalah tadi berikutnya adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Presiden Jokowi menginginkan agar di tahun 2024 kita bisa melakukan acara upacara 17-an di sana. Tentunya itu banyak hal yang harus dilakukan. Sekarang udah tahun 2023 dan sekarang pembangunan di IKN sedang dikebut. Ada beberapa kementerian yang harus berangkat terlebih dahulu ke sana, ada juga nanti yang berangkatnya belakangan. Ada fase-fase di mana civil servant PNS itu berangkat ke IKN secara bergiliran. Itu hal yang berhubungan dengan perkembangan terakhir mulai IKN. Kalau untuk subsektor seperti yang ditanyakan itu agak susah saya menjawabnya karena saya belum tahu siapa aja kandidatnya. Ya, demikian. Dalam topik yang sama, apa alasan ekonomi melatar belakangi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN? Alasannya banyak, tapi kalau yang berhubungan dengan alasan ekonomi yaitu pertama pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu tidak merata. 80% orang Indonesia itu hidup di Jakarta dan di Jawa pada khususnya, jadi membuat pertumbuhan ekonomi itu hanya lagi-lagi hanya di Pulau Jawa. Sementara kita punya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Jadi kalau misalkan kita memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur di IKN itu kita mengharapkan agar supaya pertumbuhan ekonomi lebih merata. Jadi akan banyak kota-kota kecil di sekelilingnya untuk menopang IKN dan juga bisa membuat pertumbuhan ekonomi di daerah situ semakin tinggi. Di luar itu juga kalau tahu Ring of Fire, di mana itu ada dari Sumatera, kemudian ke Jawa, kemudian naik lagi ke Sulawesi. Nah, Kalimantan itu merupakan satu pulau yang tidak kena dari Ring of Fire itu, jadi aman dari berbagai macam gempa. Dan di sana juga ada Brunei Darussalam dan Malaysia, di mana kita share satu pulau. Jadi di satu pulau itu ada 3 negara dan 3 ibu kota. Saya pernah tinggal di Brunei. Oh, oke. Berapa tahun? Saya lahir di sana, jadi dari saya lahir sampai saya 8 tahun. Oh, oke. Nice. Jadi nanti kalau misalnya ke IKN nanti bisa juga. Bisa ke Brunei juga. Ya. Yang lain? Saya ada. Oke. Ini kayak pertanyaan yang sedikit general. Apa yang menjadi fokus perekonomian Indonesia saat ini? Saat ini ada beberapa hal. Jadi pertama kita mau lagi membuat ekonomi kita economic recovery. Kita membuat lagi ekonomi kita akan lebih tinggi, lebih maju daripada tahun-tahun sebelumnya. Kedua adalah kita juga ingin ada transisi energi dari yang sifatnya menggunakan fossil fuel menjadi renewable energy dan lain sebagainya. Jadi itu adalah 2 prioritas ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia. Dan juga tadi seperti yang pertanyaan mengenai IKN, kita ingin IKN itu semuanya itu tidak ada lagi fossil fuel. Jadi semua kendaraan yang nantinya akan berjalan di IKN itu semuanya renewable energy atau pakai solar panel atau pakai apapun. Keinginannya seperti itu. Saya ada. Ya. Dalam ekonomi Indonesia, mata uang secara konsisten melemah selama bertahun-tahun.
bagaimana kita bisa menghentikan ini atau memperbaikinya? Mata uang. Ya. Mata uang kita. Can you rephrase again? Our currency. Iya. Ya. Rupiah maksudnya atau dolar? Rupiah, ya. Kenapa? Ya. Secara konsisten melamar Oh, bersama. melemah. Ya. Oke. Sekarang $1 itu di angka berapa? 14.500, 15.000 sekitar itu. Tapi ini bukan itu gini, masalah perekonomian itu dan masalah keuangan financial itu kan saling berkaitan ya. Masalah course exchange itu berkaitan dengan event financial global yang terjadi di dunia gitu. Kita tahu bahwa ada berbagai permasalahan di dunia yang kita sekarang terjadi, dan itu ikut memperburuk keadaan finansial global, dan juga nanti ujung-ujungnya berhubungan dengan permasalahan kurs rupiah. Tapi saya merasa hal itu bukan merupakan masalah yang terlalu mendapat prioritas yang banyak, tapi kita inginkan supaya yang penting perekonomian ini stabil. Jadi walaupun kursnya melemah, tapi yang penting perekonomian Indonesia dan perekonomian negara-negara di sekitar Indonesia juga stabil. Itu yang lebih penting daripada hanya sekedar melihat dari kurs exchange rate. Saya berkaitan ekonomi Indonesia, paling bersemangat tentang apa? Paling bersemangat. Ya. Begini, kita inginkan supaya barang-barang Indonesia itu laku dijual di berbagai negara, termasuk di Amerika Serikat salah satu. Tapi kita juga tidak ingin barang-barang Indonesia dijual murah. Gitu. Banyak hal-hal yang berhubungan dengan let's say hasil tambang atau hasil produk berhubung seperti kayu itu kita inginkan supaya diolah dulu setengah jadi di Indonesia, kemudian baru dijual ke negara lain. Dengan demikian barang-barang yang dijual itu memiliki nilai yang lebih besar. Jadi kita tidak ingin lagi nantinya untuk menjual langsung nikel, langsung batu bara, langsung kayu-kayu yang belum jadi, masih kayu-kayu panjang gitu aja. Tapi kita pengen kejual sini misalkan rotan, kursi, sofa gitu. Jadi kita inginkan supaya lebih banyak lagi added value-nya semua produk-produk Indonesia tersebut gitu. Ada lagi? Pada G20 di Bali, Presiden Biden dan Presiden Jokowi bertemu. Bisakah Anda mengomentari hubungan perdagangan antara US dan Indonesia? Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat sekarang pada kondisi yang cukup baik gitu. Indonesia maksudnya itu selalu jumlah perdagangannya lebih tinggi daripada ekspor kita Indonesia ke Amerika Serikat lebih besar daripada ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Kita di atas gitu ya, karena Amerika defisit jadinya dengan perdagangan kita. Kita inginkan supaya produk-produk kita tetap laku di Amerika Serikat, dan Amerika Serikat merupakan suatu pintu masuk untuk barang-barang dari Indonesia gitu. Karena sekali masuk Amerika Serikat, apakah itu barang, apakah itu makanan lain, begitu masuk Amerika Serikat itu akan mudah masuk ke negara-negara lain seperti ke Meksiko, ke Kanada, dan juga kalau sudah masuk ke Amerika Serikat mungkin akan mudah lagi untuk masuk ke Uni Eropa gitu. Karena kalau barang sudah masuk ke Amerika Serikat pastinya akan nanti diakui untuk akan lebih mudah masuknya ke negara-negara lain. Jadi kita inginkan supaya perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat terus meningkat di masa depan. Gitu. Oke, saya udah pada pertanyaan semua, tinggal saya yang bertanya, boleh nggak sih? Oke. Langsung itu saya ada satu pertanyaan tadi minta dijawab semuanya gitu.
gimana kalian melihat belajar bahasa Indonesia ini? Apakah ada kesulitan dan kesulitannya di mana? Kira-kira dalam proses belajar mengajar ini dan dengan Pak Yudis itu, kalian melihat bahasa Indonesia sebuah bahasa yang mudah, susah, dan apakah kalian akan menggunakan bahasa Indonesia itu untuk nanti di masa depan saat mau pulang ke Indonesia, saat pengen belajar berinteraksi dengan orang Indonesia, dan apakah dengan mengertinya bahasa Indonesia ini kalian juga tertarik untuk ke Indonesia atau belajar gamelan atau nyanyi bahasa Indonesia? Silahkan, mulai dulu. First one. Saya sebenarnya lahir dan besar di Jakarta. Oke. Baru pindah ke Amerika Serikat Iya. waktu umur 16 tahun untuk kuliah. Jadi saya sangat terbiasa dengan bahasa Indonesia, tetapi karena sudah lama di sini jadi nggak pakai setiap hari, Iya. makanya jadi canggung. Menurut saya belajar bahasa Indonesia sebagai pelajar asing dapat remind us untuk bicara formal dan juga tahu aturan-aturan bahasa yang kita tidak pakai dalam bahasa sehari-hari. Dan saya juga sangat termotivasi oleh teman-teman saya yang bukan besar di Jakarta atau Indonesia yang masih tekan untuk belajar. Oke. Nice. Kalau saya sedikit beda dengan Grace karena saya, walaupun ibu bapak saya dari Indonesia, saya lahir dan besar di luar Indonesia. Jadi saya sering lihat banyak teman-teman saya yang tidak ngomong bahasa Indonesia, tetapi bapak ibu saya sering kayak mempush saya untuk ngobrol bahasa Indonesia dengan adik saya, dengan orang tua saya. Tetapi karena saya sering dilingkungi oleh orang yang tidak bisa bahasa Indonesia, saya sering rasa agak kayak ngapain ngomong bahasa Indonesia. Tapi setelah saya pindah ke sini, saya kayak it reminds me of like the importance of bisa belajar bahasa Indonesia. Dan ya saya senang banget bisa belajar di sini dengan orang Indonesia juga karena saya jarang lihat orang Indonesia di sini dan saya bisa kayak ngobrol dengan orang saya. Kamu ngomong Indonesia tapi aksen New York pun jadi saya bingung lihatnya. Semua kuliah saya juga bilang Oh gitu. Oke. Yang lain? Alasan saya kayak seperti kayak Grace itu kan saya lahir dan besar juga di Jakarta, tetapi emang kayak sedikit juga kayak Racinta, kayak lingkungan saya itu kan semua ada orang dari luar negeri. Langsung saya tidak pernah kayak ngomong bahasa Indonesia kayak sehari-hari, dan kelas ini kayak membantu saya kayak Untuk lebih Iya. belajar bahasa Indonesia. Oke. Menurut saya, karena saya orang Singapura, so belajar bahasa Indonesia sedikit sulit, karena di Singapura, Ada bahasa Melayu kan? Bahasa Melayu? ya bahasa Melayu tidak ada bahasa Indonesia. So but so far it's been rewarding. And kalau ada opportunity, saya ingin go to Indonesia and learn more about the culture, economy, and Nice. Siapa tahu mau bekerja. Netizen, siapa tahu dapat jodoh. Silakan. Saya juga dari Singapura, tapi bapak saya dari Indonesia. Di Singapura saya coba belajar Melayu, juga seperti bahasa Indonesia. Tapi saya mau pergi ke Indonesia belajar culture dan more about the people, learn about the people. Okay. Yeah. Lisa. Saya membaca bahasa Indonesia karena ibu saya dari Jakarta. Orang Indonesia punya ya. Yeah. Then I'm from the US and I didn't have a lot of exposure
So Oke, kalau gitu, baik, terima kasih teman-teman semua. Demikian podcast pada hari ini. Saya terima kasih terhadap teman-teman semua, termasuk dengan Pak Guru BIPAK, Pak Yudis yang ada di sini juga, gitu ya. Jadi jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.